Halo semua, selamat datang kembali di channel Si Celana Kotak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Setelah dahulu sebelumnya kan admin sudah pernah membuat konten tentang silsilah lengkap dari keluarga plankton yang ternyata berjumlah sangat banyak karena terbagi berdasarkan beberapa golongan spesies mikroorganisme plankton ini, serta dari profesi mereka pun rata-rata semuanya itu berbeda. Namun akan tetapi mereka masih tetap solid dan kompak satu sama lain untuk membantu apabila keluarga plankton lainnya membutuhkan kehadiran mereka. Nah, setelah kemunculan dari para keluarga plankton ini yang terakhir muncul melalui episode berjudul Plankton Army, ketika membantu plankton dalam mencuri formula resep rahasia Krabby Patty di Krusty Krab, ternyata keluarga plankton ini muncul kembali loh guys di season 14 terbaru saat ini melalui episode berjudul Blood is Thicker Than Grease. Serta uniknya, dalam kemunculan keluarga plankton tersebut juga ada kehadiran dari orang tua plankton, yaitu Pak Plankton dan Ma Plankton, yang selama ini identitasnya ini masih dirahasiakan karena hanya ada dalam cerita komik SpongeBob saja. Namun akan tetapi dalam episode ini akhirnya identitas mereka pun kemudian terkuak. Penasaran dengan apa tujuan sebenarnya keluarga plankton ini berkumpul lagi bersama, serta siapa identitas dari kedua orang tua plankton ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah pembahasan lengkap dari alur cerita episode Blood is Thicker Than Grease yang bercerita tentang kemunculan kembali keluarga besar plankton yang saling bekerja sama dalam membuka restoran baru di Bikini Bottom. Buat fans channel Si Celana Kotak, admin mau ngasih tahu nih bahwa sekarang sudah tersedia baju merchandise Celana Kotak yang langsung bisa kalian order. Dan tentunya untuk setiap pembelian dari merchandise ini akan mendapatkan benefit berupa akses menonton full episode kartun SpongeBob terbaru, bergabung dalam komunitas Discord Si Celana Kotak, lalu akan di-follow akun Instagram @SpongeBopedia, sampai akan di-notice namanya di setiap video terbaru Si Celana Kotak. So, buat yang mau tampil kece dengan kaos SpongeBob dari Si Celana Kotak, buruan segera order dari sekarang ya. Untuk link pemesanannya ada di kolom deskripsi. Blood is Thicker Than Grease merupakan episode dari season 14 kartun SpongeBob yang rilis perdana di televisi Amerika Serikat pada tanggal 21 Februari tahun 2024. Episode ini ditulis ceritanya oleh Luke Brookshire, dengan ceritanya itu yang bermula dari adegan di mana Plankton dan Karen ketika sedang berada di Cambucket untuk mengetes alat penemuan barunya Plankton ini, yaitu adalah alat berupa mesin sepatu yang selalu menginjak-injak. Namun sayangnya, penemuan terbaru Plankton ini pun kemudian gagal dikarenakan alat tersebut yang secara terus-menerus malah menginjak Plankton yang telah membuatnya ini sampai gepeng. Hingga kemudian hal itu pun akhirnya diberhentikan oleh Karen. Nah, di saat Karen yang telah mengeluarkan Plankton dari injakan alat sepatunya tersebut, tiba-tiba Plankton pun mendengar suara klakson kapal yang mengantarkannya langsung untuk keluar dari restoran Cambucket untuk melihat siapa gerangan kapal yang telah membunyikan klakson tersebut. Dan ternyata sumber bunyi klakson itu berasal dari sebuah kapal yang mengangkut gerbong berwarna krum dengan penumpangnya adalah orang tua Plankton yang seketika keluar dari kapal tersebut. Mengetahui bahwa orang tuanya tiba-tiba datang ke Bikini Bottom, Plankton pun sontak langsung kaget dikarenakan pada episode ini adalah kemunculan perdana dari kedua orang tuanya tersebut sebagai debutnya. Dikarenakan untuk ayah Plankton yang bernama Gordon Plankton ini sebelumnya hanya muncul pada buku SpongeBob yang berjudul Hooray for Dads, dan ibu Plankton sebelumnya juga masih dirahasiakan identitasnya. Namun pada episode Blood is Thicker Than Grease ini, keduanya dipanggil sebagai Pa dan Ma oleh Plankton. Karena sudah lama tidak bertemu, orang tua Plankton pun mengajak Plankton untuk melihat sekeliling dari gerbong van yang merupakan tempat tinggal portable mereka. Nah, terlihat di sini ternyata bagian dalam dari gerbong van tersebut sangatlah mewah karena dilengkapi dengan adanya ruang tamu yang memiliki furnitur mewah, kandang cacing ternak yang merupakan parodi dari hewan babi, adanya toilet portable, hingga bisa dijadikan sebagai tempat tinggal bagi seluruh keluarga Plankton yang menetap di gerbong van milik orang tuanya Plankton ini. Setelah takjub melihat gerbong van orang tuanya, Plankton pun kemudian menanyakan kepada orang tuanya sebenarnya apa tujuan mereka ke kota Bikini Bottom dan sampai kapan mereka akan tinggal di sana. Lalu dengan senang hati ibu Plankton pun menjawab bahwa mereka akan tinggal selamanya di sana karena niat mereka ingin membuka restoran keluarga Plankton di kota Bikini Bottom ini. Yang seketika juga ayah Plankton memencet tombol remote peluncur roket dari gerbong van-nya, yang ternyata roket tersebut seketika juga berubah menjadi sebuah restoran dengan bangunan mirip seperti ember Cambucket,
namun bermaterialkan kayu yang bernama Spat Bucket. Karena penasaran dengan restoran baru orang tuanya, Plankton pun bersama dengan mereka langsung memasuki bangunan restoran Spat Bucket ini. Yang ternyata restoran tersebut itu menjual menu berupa olahan dari aneka macam makanan kentang. Mengetahui bahwa restoran orang tuanya ini hanya menjual makanan kentang, Plankton pun meremehkan restoran tersebut dengan mengatakan bahwa tidak akan ada pelanggan yang mau makan di restoran yang hanya menyajikan menu makanan dari olahan kentang. Namun siapa sangka setelah mengucapkan kata-katanya tersebut, tiba-tiba Plankton pun dibuat kaget atas kedatangan dua pelanggan awal Spat Bucket ini yang mempromosikan restoran baru tersebut kepada para pelanggan Krusty Krab lainnya, termasuk Bubble Bass yang juga tertarik untuk berbondong-bondong makan di restoran Spat Bucket dikarenakan mereka bosan dengan makanan yang berminyak seperti layaknya Krabby Patty yang dijual di Krusty Krab. Dan bahkan Larry yang seorang binaragawan pun beralih pindah ke restoran Spat Bucket dikarenakan dirinya ingin mendapatkan asupan karbohidrat yang rendah daripada makanan Krabby Patty di Krusty Krab yang karbohidratnya itu tinggi. Melihat restoran Krusty Krab yang sepi pengunjung, di sisi lain respon Plankton pun merasa senang atas kehadiran restoran Spat Bucket milik orang tuanya ini yang telah menyaingi restoran Tuan Krab. Dan di sini Plankton juga memanfaatkan untuk menagih formula resep rahasia Krabby Patty kepada Tuan Krab langsung karena ia menganggap bahwa Krabby Patty sudah tidak dibutuhkan lagi sekarang. Lalu dengan pasrah, akhirnya Tuan Krab pun menyerahkan formula resep rahasia tersebut secara cuma-cuma kepada Plankton. Namun dikarenakan makanan Krabby Patty yang sudah tidak berharga lagi setelah kedatangan makanan olahan kentang orang tuanya Plankton, Karen pun memberitahukan kepada Plankton apabila formula resep tersebut yang sudah tidak berharga, maka buat apa Plankton mengambilnya? Karena hal tersebut tidak bisa membuat Plankton bisa menguasai dunia apabila formula resep rahasia Krabby Patty ini sudah tidak berharga lagi. Meski sudah menggenggam resep tersebut tepat di tangannya, akhirnya Plankton pun menuruti perkataan Karen dan mengembalikan resep tersebut kepada Tuan Krab karena rencana Plankton selanjutnya ini adalah ingin menjatuhkan restoran Spat Bucket milik orang tuanya untuk segera membuat formula resep Krabby Patty ini memiliki harganya lagi. Nah, dalam upaya menjatuhkan restoran Spat Bucket milik orang tuanya ini, Plankton pun memikirkannya dengan sangat matang. Mulai dari rencana melaporkannya ke Inspektur Kesehatan Bikini Bottom untuk mengecek restoran tersebut karena penyajian makanan kentang yang tidak higienis, dikarenakan banyak dari keluarga Plankton tersebut yang malah memasuki seisi makanan kentang ini untuk mengolesi butter di dalamnya. Akan tetapi, setelah melihat proses penyajian itu, Inspektur Kesehatan Bikini Bottom malah mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar dari cara penyajiannya. Yang ternyata di sini Inspektur Kesehatan Bikini Bottom itu disogok uang oleh para anggota keluarga Plankton agar mau menutup mulutnya dan memberikan izin serta penilaian terbaiknya terhadap restoran Spat Bucket ini. Karena rencana untuk melaporkan ke Inspektur Kesehatan Bikini Bottom yang telah gagal total, akhirnya Plankton pun kemudian merencanakan cara selanjutnya untuk menjatuhkan restoran Spat Bucket milik orang tuanya ini, yaitu dengan membawa Patrick ke dalam restoran tersebut untuk mengobrak-abrik memakan seisi hidangan kentang yang ada di dalamnya. Karena melihat potensi yang dimiliki oleh Patrick yang tertarik dengan makanan kentang, orang tua Plankton dengan sangat santainya pun mempekerjakan Patrick sebagai media untuk menghaluskan hidangan kentang mereka dengan menyuruh Patrick mengunyah makanan tersebut sampai halus. Meski lagi-lagi rencana untuk mengobrak-abrik restoran orang tuanya dengan bantuan Patrick yang kembali mengalami kegagalan, Plankton yang sudah sangat frustasi akan hal itu pun malah nekat melakukan rencana gila yang ia jalankan sendirian, yaitu adalah rencana dengan memusnahkan pasokan kentang yang sedang diantar ke restoran Spat Bucket ini dengan cara mengebomnya menggunakan granat. Namun apa daya, meskipun sudah melemparkan granat ke truk pemasok bahan baku kentang ini, Plankton pun lagi-lagi mengalami kegagalan dikarenakan ia yang tidak tahu bahwa bahan baku kentang tersebut yang tidak langsung hancur. Akan tetapi bahan baku kentang tersebut malah berubah menjadi kentang goreng karena efek ledakan dari granat ini. Dan orang tua Plankton pun menyukai hal ini dikarenakan kentang goreng adalah menu baru di restoran Spat Bucket. Hingga pada akhirnya dikarenakan semua rencana untuk menjatuhkan restoran orang tuanya ini yang selalu berakhir dengan kegagalan, Plankton pun kemudian mengakui atas kesalahannya kepada kedua orang tuanya ini. Dan kedua orang tua Plankton pun dengan senang hati memaafkan anaknya tersebut. Lalu mereka juga menawarkan Plankton untuk bekerja di restoran Spat Bucket dikarenakan restoran ini adalah milik keluarga. Jadi sesama keluarga besar Plankton harus saling tolong menolong. Lalu benar saja, dengan senang hati kemudian Plankton pun bekerja di restoran Spat Bucket ini sebagai koki yang menyajikan hidangan
hidangan kentang tersebut. Namun sialnya baru beberapa saat saja Plankton bekerja di restoran orang tuanya, tiba-tiba Bubble Buzz yang sedang memakan hidangan kentang hasil masakan yang Plankton ini pun menyadari ada yang tidak beres dengan makanan tersebut, dikarenakan isinya itu terdapat hidangan dari daging jeroan cam. Karena telah menyadari bahwa Plankton adalah koki yang memasak kentang cam di dapur restoran Spat Bucket ini, Bubble Buzz pun langsung memperingatkan para pelanggan restoran Spat Bucket lainnya untuk segera keluar dari restoran tersebut, dikarenakan kokinya adalah Plankton yang selalu identik dengan makanan cam. Lalu pada akhirnya, para pelanggan tersebut pun meninggalkan restoran Cam Bucket dan kembali lagi ke restoran Krusty Krab. Karena melihat membuka bisnis restoran yang tidak sesuai ekspektasinya, kedua orang tua Plankton ini pun sepakat untuk menutup restoran Spat Bucket dengan meledakannya. Lalu kemudian mereka pun juga memutuskan untuk kembali lagi ke kampung halaman mereka. Lalu kemudian cerita dari episode Blood is Thicker Than Grease pun akhirnya berakhir dengan diperlihatkannya adegan di mana Tuan Crab yang sedang menertawai Plankton karena kembali gagal dalam mencuri formula resep rahasia Krabby Patty-nya ini, malah disambut oleh salah satu keluarga Plankton yang mengebom mereka dengan dynamite hingga membuat Tuan Crab dan Plankton ini pun meledak secara gosong bersamaan. Oke, mungkin segitu saja pembahasan alur cerita dari episode Blood is Thicker Than Grease. Well, jadi menurut kalian untuk cerita dalam episode ini bagus atau tidak ya guys? Kalau menurut admin sih ceritanya itu seru karena telah mengungkapkan identitas asli dari sosok kedua orang tua Plankton yang selama ini statusnya itu masih misterius. Kalau misal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Selanjutnya, episode mana lagi nih guys yang sekiranya ceritanya itu seru untuk dibahas oleh si Celana Kotak? Karena mungkin untuk next dari konten alur cerita episode berikutnya, admin akan fokus membahas episode yang ada di season 14 saja. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob, karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media si Celana Kotak lainnya yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.